Assalamualaikum, selamat siang. Ya, Waalaikumsalam. Pak. Salam, Pak. Ya, Waalaikumsalam, siang, Pak. Pak. Gimana kabarnya, Bapak Ibu semua? Sehat, Waalaikumsalam. Hah? alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa. alhamdulillah. Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah, menjelang satu suro. Cuci keris, Iya, Pak. satu suruh. Nah, suruh Satu cuci tulang keris, wa ya cuci Iya. keris ya, Pak. mandi Yang kembang. pusing yang tulang wangi, Pak. Ah, Yang harus pusing banyak. tulang wangi. Harus banyak-banyak. Aduh, ya Allah, gue. Iya, satu suro tahun ini kayaknya lebih seru nih. Banyak demo, Pak. Iya, Banyak demo. banyak demo kemarin, Pak. Iya, bakalnya akan Tahu nih jilid 2 akan nih. lanjut lagi tuh demonya, karena tuntutannya Hmm. belum berhasil. Iya, makanya kan belum. Makanya dibilang kan jilid 2 kan. Tahun 98 jilid 2 katanya. Iya, yang penting semoga semua yang demo itu diberikan keselamatan. Amin. Amin. Jangan lagi Iyalah, ada jangan kayak yang dulu. korban gitu ya. Iya, Pak, serem, Pak. Iya, dulu saya waktu mahasiswa S1 mengalami demo juga. Ikut Waktu juga, Pak, ya? 98 Pak tuh saya Pak. Iya. Oh, iya, iya. Oh, Bapak Iya. 98 masih mahasiswa ya, Pak? Saya baru semester 1 ya, 98 itu ya. Berarti ikutan dong, Pak? Iya otomatis ikut di Hmm. front paling depan. Dan kalau demo dulu itu kan kita ini ya, apa namanya ya, makmur Mhm. gitu, berlagak kaya bener. Jadi Iya, nggak tahu itu donaturnya banyak sekali. Iya. ya, stuck dosennya. Oke, baik kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, Siang hari ini kita ikhtiar mencari ridho ilahi dengan belajar bersama, membuka materi yang pernah kita pelajari, tetapi kemudian di level magister ini kita lebih perdalam lagi, bicara tentang language testing and assessment. Hari ini merupakan pertemuan yang ke-10 ya dari 15 kali pertemuan. Dan hari ini kita akan bicara tentang standarisasi tes dan alternatif assessment gitu ya. Ada Bu Rahayu, Erlina dan Mary Yanti gitu ya. Oke, Iya, iya, Bu Pak. Mary-nya sudah hadir. Bu Rahayu, mana Bu Rahayu? Saya dok. Oke, Bu Rahayu off kamera atau on kamera? On. Oke, oh on ya. Oke, baik. Kita dengarkan dulu ya apa yang dipaparkan dari Bu Erlina dan Bu Merianti. Jangan lupa dikirim materinya ke grup ya materinya ya, Ya, Baik, baik. Pak. supaya nanti kita bisa lebih dalam lagi. Silahkan kita simak dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Dr. Imam Suseno SEMPD. Yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa Unindra. Alhamdulillah, pada hari ini kami dari kelompok 5, yaitu saya sendiri dengan Rahayu Erlina, dan rekan saya Merianti, akan menyampaikan tentang standardized testing versus alternative assessment. Oke.
Pendahuluan dalam konteks evaluasi pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris, terdapat dua paradigma penilaian utama, yaitu standardized testing dan alternative assessment. Keduanya memiliki perbedaan mendasar, yaitu pada tujuan, bentuk, dan fungsinya. Definisi dan karakteristik. Yang pertama, definisi dan karakteristik dari standardized testing atau penilaian standar. Penilaian standar adalah bentuk evaluasi yang dilaksanakan dengan prosedur, instrumen, waktu, dan kriteria penilaian yang seragam bagi seluruh peserta didik. Instrumen yang digunakan bersifat objektif seperti pilihan ganda, isian singkat, dan esai terbatas. Contohnya adalah tes kompetensi akademik, TOEFL, dan ujian nasional. Ciri utama penilaian ini adalah objektivitas, reliabilitas, dan komparabilitas antar kelompok peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah alternatif assessment atau penilaian alternatif. Penilaian alternatif adalah pendekatan evaluasi yang beragam, kontekstual, dan berorientasi pada proses serta produk autentik peserta didik. Penilaian ini menggunakan berbagai instrumen non-tes, seperti portofolio, proyek, presentasi, drama, jurnal refleksi, dan observasi. Penilaian dilakukan dengan menggunakan rubrik analitik yang memuat kriteria yang jelas. Ciri utama dari penilaian alternatif ini adalah keautentikan, fleksibilitas, dan kemampuannya mengukur keterampilan yang kompleks. Yang kedua adalah perbandingan dari kedua paradigma tersebut. Yang pertama, standardized testing. Tujuannya yaitu untuk mengukur capaian akhir dan membandingkan mutu peserta didik, kelas maupun institusi secara nasional. Fokus penilaiannya hasil belajar atau sumatif, menekankan aspek kognitif tingkat rendah hingga menengah. Bentuk instrumennya tertutup dan seragam, terbatas pada tes tulis. Kelebihan, objektif dan bebas bias penilai. Efisien dalam pelaksanaan dan penskoran. Data dapat digeneralisasi untuk kebijakan pendidikan. Keterbatasannya, cakupan penilaian sempit, kurang mengukur keterampilan berbicara dan menulis kreatif. Potensi menimbulkan kecemasan dan teaching to the test, tidak memberikan gambaran proses belajar peserta didik. Selanjutnya adalah alternatif assessment. Tujuannya yaitu mengukur proses belajar, perkembangan individual, serta kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Fokus penilaiannya adalah proses dan hasil belajar atau formatif sumatif, menekankan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan produktif. Bentuk instrumen terbuka dan bervariasi, meliputi unjuk kerja, karya tulis, dan produk kreatif. Kelebihannya, autentik dan mencerminkan kemampuan nyata peserta didik, mendukung diferensiasi sesuai gaya belajar peserta didik, memberikan umpan balik diagnostik yang rinci bagi guru dan peserta didik. Kemudian keterbatasannya adalah memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar, bersifat subjektif sehingga reliabilitasnya bergantung pada kualitas rubrik dan konsistensi penilai. Sulit untuk membandingkan hasil antar daerah. Yang selanjutnya adalah mengenai implikasi terhadap kurikulum Merdeka dan pembelajaran bahasa Inggris akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu silakan Miss Mary. Oke, thank you Bu. Thank you Miss. Oke, saya lanjutkan implikasi terhadap kurikulum Merdeka dan pembelajaran bahasa Inggris. Di sini kita bisa lihat ada 3. Pertama adalah kurikulum Merdeka menekankan penguatan profil
pelajar Pancasila, terus berpikir kritis, dan pemecahan masalah kontekstual. Oleh karena itu, pencapaian pembelajaran menuntut peserta didik mampu memahami dan memproduksi teks, lisan, tulis, visual secara terintegrasi. Yang kedua adalah keterampilan produktif seperti berbicara dan menulis tidak dapat diukur secara memadai melalui standardized testing semata. Hasil TKA bahasa Inggris yang rendah mengindikasikan bahwa apabila penilaian hanya bertumpu pada tes standar, maka keterampilan reseptif seperti membaca dan menyimak yang bersifat pasif akan lebih dominan, sementara keterampilan produktif terabaikan. Dan terakhir, dengan demikian implementasi alternatif assessment menjadi keharusan dalam kurikulum Merdeka. Guru diharapkan menerapkan penilaian autentik melalui tugas, unjuk kerja, dan proyek agar evaluasi selaras dengan tujuan pembelajaran. Oke, bisa next slide, Miss. Kita beralih ke ciri khas standardized testing atau tes baku, yaitu tes baku adalah, sebentar, nggak kelihatan ya. Sebentar, Miss. Aduh, mana nih? Sebentar ya, Miss. Sebentar. Soalnya nggak kelihatan di situ. Oke, this one. Oke, tes baku adalah instrumen tes baku adalah instrumen penilaian yang disusun, dilaksanakan, dan diskor berdasarkan prosedur yang seragam bagi seluruh peserta. Ciri utamanya adalah sebagai berikut: keseragaman produser, soal waktu prosedur, soal waktu pengerjaan, petunjuk, serta cara penskoran berlaku sama bagi semua peserta di berbagai tempat dan waktu. Hal ini bertujuan menjamin objektivitas dan keterbandingan hasil. Yang kedua adalah objektivitas penskoran. Jawaban peserta bersifat tertutup dan memiliki kunci jawaban yang pasti, seperti pilihan ganda, benar salah, atau menjodohkan atau matching ya. Penskoran dapat dilakukan oleh mesin atau pemeriksa tanpa menimbulkan perbedaan penilaian antar pemeriksa. Selanjutnya, yang ketiga, reliabilitas tinggi, hasil tes konsisten dan stabil. Apabila peserta dengan kemampuan sama mengerjakan tes serupa, skor yang diperoleh akan relatif sama. Yang keempat adalah validitas konstruk. Tes dirancang untuk mengukur aspek tertentu secara terpisah. Misalnya kemampuan tata bahasa, kosakata, atau membaca pemahaman sesuai dengan tujuan pengukuran. Dan yang terakhir adalah sifatnya sumatif dan konklusif. Tes baku umumnya digunakan untuk mengambil keputusan akhir seperti kelulusan, seleksi masuk perguruan tinggi, atau sertifikasi. Oke, next slide, Miss. Ciri yang tadi yang pertama, yang kedua adalah ciri khas alternative assessment atau penilaian alternatif. Penilaian alternatif merupakan pendekatan penilaian mendekatkan pada unjuk kerja peserta didik dalam konteks yang autentik. Ciri utamanya adalah sebagai berikut. Pertama adalah bersifat autentik dan kontekstual. Tugas yang diberikan mencerminkan situasi nyata dalam kehidupan atau komunikasi sehari-hari.
Peserta peserta didik diminta menggunakan bahasa untuk tujuan bermakna, bukan sekedar menjawab soal terstruktur. Yang kedua adalah berbasis kinerja. Peserta didik dinilai melalui apa yang dapat mereka lakukan, seperti melakukan presentasi, membuat portofolio, melakukan interview atau wawancara, atau menyelesaikan proyek. Penilaian berfokus pada proses dan produk. Yang ketiga adalah holistik dan terintegrasi. Penilaian tidak memisahkan aspek tata bahasa dan kosakata, melainkan menilai kemampuan berbahasa secara menyeluruh, meliputi kelancaran, ketepatan, pelafalan, serta kemampuan bekerja sama. Oke, next slide. Selanjutnya berpusat pada peserta didik. Peserta didik berperan aktif dalam proses penilaian melalui penilaian diri dan penilaian antar teman. Mereka juga dilibatkan dalam memahami kriteria penilaian melalui rubrik. Yang terakhir adalah bersifat formatif dan berkelanjutan. Penilaian dilakukan sepanjang proses pembelajaran, bukan hanya di akhir. Guru memberikan umpan balik segera agar peserta didik dapat memperbaiki kinerjanya. Jadi the next slide. Oke, jadi ini conclusionnya, the standardized testing atau alternative assessment tidak bersifat dikotomis, melainkan saling melengkapi. Penilaian standar berperan sebagai instrumen pengendalian mutu dan akuntabilitas pendidikan secara makro. Sementara itu, penilaian alternatif berfungsi sebagai instrumen diagnosis dan pengembangan pembelajaran di tingkat kelas. Kombinasi proporsional antar keduanya diperlukan agar evaluasi pembelajaran bahasa Inggris tidak hanya menghasilkan skor yang tinggi, tetapi juga menjamin peserta didik melalui kompetensi komunikatif yang sesungguhnya. Oke, dan itu kesimpulannya, dan the last slide is thank you for everyone. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Mary. Ya. Paparannya. Barangkali dari rekan-rekan ada yang ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok kami persilahkan. Q&A, session Q&A. Iya, silakan Pak Tuhu. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan sebagai berikut. Seorang guru bahasa Inggris menemukan beberapa siswa itu memperoleh nilai rendah dalam standardized testing, tetapi sebenarnya mereka aktif berdiskusi, mampu berbicara dengan baik, dan menunjukkan kreativitas tinggi saat mengerjakan proyek. Berdasarkan kondisi itu, jelaskan mengapa alternative assessment dianggap lebih efektif dalam menilai kemampuan siswa tertentu dibandingkan dengan standardized testing. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita langsung jawab atau mungkin kita berikan kesempatan yang lain dulu mungkin. Ya, ditampung dulu. Iya. Silakan Miss Esther ya, Miss Esther. Ya, baik. Terima kasih Miss Ayu dan juga Miss Mary atas pemaparan hari ini. Saya izin bertanya bagaimana pendapat kelompok tentang tantangan yang dihadapi guru saat menerapkan alternative assessment,
yang seringkali dianggap pastinya memerlukan waktu lebih lama dan penilaian yang lebih kompleks dibanding standardized testing. Menurut kelompok, solusi apa yang dapat dilakukan agar proses penilaian tetap berjalan efektif, objektif, dan mampu menggambarkan kemampuan siswa secara menyeluruh? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Miss Esther atas pertanyaannya. Masih ada. Oh iya, Miss Twini ya. Miss Twini, silakan Miss. Ya, terima kasih Bu Ayu dan Miss Mary atas presentasinya. Saya izin bertanya. Eh, banyak institusi pendidikan masih mempertahankan standardized testing sebagai alat evaluasi utama, meskipun alternatif assessment semakin populer. Tolong jelaskan alasan mengapa standardized testing tetap penting digunakan dalam sistem pendidikan serta kelemahan yang sering dikritik oleh para ahli pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Twini atas pertanyaannya. Kami catat. Miss Nia mau jawab? Barangkali, Iya, oh iya, Nia. iya, silakan Miss Nia untuk pertanyaan baik, yang terima keempat ya kasih. berarti ya. Iya, Ya, oke, silakan. terima kasih. Jadi dalam penerapan kurikulum Merdeka dan pembelajaran abad ke-21, guru dituntut untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi siswa. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut pendapat Anda, metode penilaian manakah yang lebih sesuai antara standar standardized testing dan alternatif assessment untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, tolong dijelaskan uh, secara rinci menurut Anda. Baik, terima kasih Miss Nia untuk pertanyaannya. Kami sudah menggarisbawahi. Kemudian ada lagi? Oh masih. Miss Zaro. Miss Jaro, silakan. Miss. Oke, terima kasih sebelumnya untuk penjelasannya. Nah, pertanyaan saya itu mengenai di zaman sekarang ini kan kita sedang pakai kurikulum Merdeka nih. Sedangkan di kurikulum Merdeka itu kan menekankan kemampuan berpikir kritis, terus pemecahan masalah, terus juga kemampuan memproduksi teks secara lisan dan tulisan. Nah, berdasarkan kondisi di kurikulum Merdeka ini nih yang tadi sudah saya sebutkan itu, kenapa sih alternatif asesmen itu lebih sesuai dengan tujuannya yang kurikulum Merdeka itu? Seperti itu. Apakah jelas Ya, pertanyaan jelas saya? ya. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Izin saya menjawab pertanyaan Pak Tuhu ya. Intinya dari pertanyaan Pak Tuhu adalah jelaskan mengapa alternatif asesmen itu dianggap lebih efektif dalam menilai kemampuan siswa tertentu dibandingkan standar penilaian, standar testing. Seperti itu. Jawabannya adalah alternatif asesmen itu dianggap lebih efektif dalam menilai kemampuan siswa tertentu karena dapat mengukur kemampuan berbahasa yang nyata dan menyeluruh, tidak hanya hasil tes tertulis. Pada kasus tersebut, meskipun siswa memperoleh nilai rendah dalam standar testing, mereka menunjukkan kemampuan berbicara yang baik, kemudian aktif berdiskusi dan kreatif dalam mengerjakan proyek. Kemampuan-kemampuan tersebut itu merupakan keterampilan produktif dan berpikir tingkat tinggi yang seringkali tidak dapat diukur secara optimal melalui tes standar. Melalui instrumen seperti presentasi, proyek, portofolio, observasi, dan unjuk kerja, alternatif asesnya mampu menilai proses belajar, perkembangan individu, kemudian kreativitasnya,
kemampuan komunikasi, serta penerapan pengetahuan dalam konteks yang nyata. Oleh karena itu, alternatif asesmen memberikan gambaran yang lebih otentik dan komprehensif tentang kompetensi siswa dibandingkan dengan standardized testing yang lebih berfokus pada hasil akhir dan aspek kognitif tertentu. Demikian untuk jawaban dari pertanyaan Pak Tuhu. Apakah cukup jelas, Pak Tuhu, Ya, dengan jelas jawabannya? Bu. Ya, makasih Bu, makasih. Baik, terima kasih banyak. Kemudian saya akan langsung menjawab dulu untuk pertanyaan dari Miss Twinny ya. Menurut kami standar testing ini tetap penting digunakan dalam sistem pendidikan karena standar testing tersebut memiliki tingkat objektivitas, reliabilitas, dan keragaman yang tinggi. Semua peserta didik mengerjakan soal dengan prosedur, waktu, dan kriteria penilaian yang sama sehingga hasilnya dapat dibandingkan secara adil antar individu, kelas, sekolah, maupun daerah. Selain itu, standardized testing efisien dalam pelaksanaan dan penskoran, serta menghasilkan data yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan pendidikan, untuk seleksi, sertifikasi, dan pengendalian mutu pendidikan secara nasional. Namun, para ahli juga sering mengkritik mengenai standar testing ini karena memiliki beberapa kelemahan. Tes ini cenderung hanya aspek kognitif tertentu dan kurang mampu menilai keterampilan produktif secara seperti keterampilan berbicara, kemudian menulis kreatif, kolaborasi, serta pemecahan masalah dalam konteks nyata. Selain itu, standar testing juga tidak memberikan gambaran tentang proses belajar peserta didik yang dapat menimbulkan kecemasan dan mendorong praktik teaching to the test, yaitu pembelajaran yang hanya berfokus pada persiapan menghadapi tes saja. Akibatnya, kemampuan nyata peserta didik tidak terlalu tercermin secara utuh dalam hasil tes standar tersebut. Demikian dari saya untuk menjawab pertanyaan dari Miss Twinny. Bagaimana Miss Twinny? Baik Bu Ayu, terima kasih atas jawabannya. Sudah sangat jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Miss. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu ada dari Miss Esther, Miss Nia, dan satu lagi tadi, dan Miss Jahro ya. Akan dijawab oleh rekan saya. Miss Mary, silakan. Oh iya, makasih Bu. Aku coba jawab pertanyaan dari Miss Nia dulu ya. Pertanyaannya adalah yang bagaimana menurut pendapat kami metode penilaian manakah yang lebih sesuai dengan standardized testing atau alternative assessment. Jadi dijelaskan secara rinci. Ini saya coba bantu jawab. Jadi menurut kami alternative assessment itu lebih sesuai untuk mendukung pencapaian kurikulum merdeka dan pembelajaran abad ke-21. Hal ini karena kurikulum merdeka tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan, tetapi juga pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Alternative assessment memungkinkan guru menilai kemampuan siswa melalui berbagai kegiatan autentik seperti project, presentation, portfolio, discussion, observation, terus dan unjuk kerja. Melalui tugas-tugas tersebut, siswa dapat menunjukkan kemampuan berpikir secara kritis dalam memecahkan suatu masalah, terus kreativitas dalam menghasilkan karya, kemampuan berkolaborasi dengan teman, serta keterampilan komunikasi secara lisan maupun tulisan. Jadi penilaian ini juga berfokus juga pada proses dan hasil belajar sehingga guru dapat memberikan umpan balik yang berkelanjutan untuk membantu perkembangan siswa.
Sebaliknya, standardized testing lebih berfokus pada pengukuran hasil akhir pembelajaran dan umumnya menggunakan instrumen yang seragam seperti pilihan ganda atau tes tertulis. Meskipun memiliki keunggulan dalam objektivitas dan kemudahan perbandingan hasil, metode ini kurang mampu mengukur keterampilan kompleks seperti kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Jadi intinya adalah alternatif assessment lebih sesuai untuk mencapai tujuan kurikulum merdeka dan pembelajaran abad ke-21 karena mampu menilai kemampuan berpikir anak secara kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi secara otentik, namun standardized testing tetap diperlukan sebagai pelengkap untuk mengukur pencapaian standar dan akuntabilitas pendidikan. Gimana Miss Ni, apakah sudah cukup jelas? Baik, terima kasih Miss. Iya, sama-sama. Oke, yang saya coba bantu jawab pertanyaan dengan Bu Esther. Jelaskan tantangan yang dihadapi guru dalam menerapkan alternatif assessment serta solusi yang dapat dilakukan agar penilaian tetap efektif dan objektif. Sebentar ya. Jadi penilaian itu salah satu tantangan utama dalam penerapan alternatif assessment adalah kebutuhan waktu, terus tenaga dan biaya yang lebih besar dibandingkan standardized testing. Guru harus merancang tugas yang autentik, mengamati proses belajar siswa, memberikan umpan balik secara berkelanjutan, serta menilai berbagai aspek kemampuan siswa melalui project, presentation, portfolio, atau unjuk kerja. Selain itu, karena penilaian melibatkan pertimbangan profesional guru, terdapat resiko yang subjektivitas yang dapat mempengaruhi konsistensi hasil penilaian. Jadi bagaimana untuk mengatasi tantangan tersebut? Ya, guru dapat menggunakan rubrik penilaian yang jelas, rinci, dan terstandar sehingga setiap aspek yang dinilai memiliki kriteria yang spesifik. Rubrik juga dapat membantu meningkatkan objektivitas dan konsistensi penilaian. Selain itu, guru juga dapat melakukan penilaian secara bertahap selama proses pembelajaran, memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola portfolio proyek siswa, serta melibatkan penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman atau peer assessment. Jadi metode ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga perkembangan kreativitas, keterampilan komunikasi, kolaborasi, kemampuan berpikir kritis siswa yang pembelajaran abad ke-21 dan kurikulum merdeka. Jadi kalau bisa saya simpulkan, tantangan terbesar dari alternatif assessment ini adalah kebutuhan waktu yang lebih banyak dan potensi subjektivitas penilaian, namun penggunaan rubrik yang jelas, teknologi pendukung, serta penilaian yang terencana dapat membuat proses penilaian lebih efektif, objektif, dan mampu memberikan gambaran kemampuan siswa secara menyeluruh. Apakah sudah jelas Ibu Esther, Miss Esther? Ya, jelas sekali Miss Loren, terima kasih. Sama-sama. Oke, the last question, saya coba untuk menjawab dari pertanyaannya Miss Zaro. Kurikulum Merdeka menekankan kemampuan berpikir kritis. Jadi mengapa alternatif assessment dianggap sesuai untuk mendukung tujuan kurikulum Merdeka? Kalau menurut saya alternatif assessment itu dianggap lebih sesuai untuk mendukung tujuan kurikulum merdeka karena mampu menilai kemampuan peserta didik secara otentik, menyeluruh dan kontekstual. Kurikulum merdeka tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan, tetapi juga kemampuan anak untuk berpikir secara kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi, berkolaborasi, serta menghasilkan karya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Jadi melalui alternatif assessment, guru dapat menggunakan berbagai bentuk penilaian seperti yang saya katakan sebelumnya,
project, presentation, portfolio, balik lagi ya, observation untuk unjuk kerja, dan jurnal refleksi. Jadi bentuk penilaian ini memungkinkan siswa untuk menunjukkan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata, menyelesaikan masalah, menyampaikan ide secara lisan, serta menghasilkan karya tulis yang bermakna. Selain menilai hasil akhir, alternatif assessment juga menilai proses belajar dan perkembangan peserta didik secara berkelanjutan. Jadi kalau saya bisa ambil kesimpulannya adalah alternatif assessment lebih sesuai dengan kurikulum Merdeka karena dapat mengukur kemampuan berpikir anak secara kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kreativitas, serta kemampuan memproduksi teks lisan dan tulisan secara nyata dan komprehensif, bukan hanya mengukur hasil tes semata. Apakah sudah cukup jelas, Miss Daro? Oke, thank you Miss Esther untuk Miss Ibu jadi Miss Esther, Miss Mary untuk jawabannya. Gara-gara habis ngeliat fotonya Miss Esther nih, terpesona. Iya, sama-sama gitu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Ibu Ayu. Ya, baik Miss Mary atas jawabannya. Kemudian kami juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Demikian saja materi kami yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Untuk kekurangannya kami berharap masukan dari Bapak dosen kita. Kami persilakan Pak dosen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya seperti itu ya, dosen tuh hanya memberikan masukan gitu. Jadi Kalau dosennya ada yang suka salah, masuk-masuk aja. kalau ada yang salah bisa dikoreksi, Pak. Kalau ngajar S2 itu enaknya begini gitu ya, diskusinya jalan gitu kan. Pertanyaannya juga berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Kemudian solusi alternatifnya juga berdasarkan pengalaman dari Bapak Ibu semuanya gitu. Oke, bicara tentang standar tes dan alternatif assessment, ternyata kalau kita dengarkan dari tadi ya, kita bisa mengambil kesimpulan sebetulnya antara tes standar dan kemudian alternatif assessment tergantung kepada tujuannya gitu ya. Kalau tes yang berdasarkan standar itu kan tergantung tujuannya biasanya memang untuk mengukur kemampuan yang terstandar gitu ya. Jadi si pembuat instrumen ini mereka sudah cukup intens gitu ya, membakukan, mengkalibrasi instrumen itu sesuai dengan tujuan pembentukan instrumen, yaitu untuk melihat bahwa kemampuan standar yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu itu standarisasinya seperti ini gitu ya. Contohnya adalah kita sering dengar kata tes TOEFL gitu ya. Tes TOEFL itu adalah tes untuk apa itu? Mengukur kemampuan bahasa Inggris, biasanya dipakai untuk calon mahasiswa gitu ya. Calon mahasiswa untuk internasional gitu ya. Di banyak universitas di luar negeri biasanya menggunakan tes TOEFL gitu ya. Ada juga tes yang International English Language Testing System gitu ya. IELTS TOEIC ya. juga. Sekarang Oh, TOEIC, Pak. TOEIC. sekarang tambah lagi TOEIC. TOEIC ya gitu ya. Ya, TOEIC lebih prefer daripada TOEFL sekarang kalau jadi guru di sekolah inter. Oke. Gitu. Nah, yang itu yang menjadi pertanyaannya Bu Mary. Kenapa TOEFL turun turun kelas gitu ya? Jadi Padahal Bu, gimana? Silahkan. jadi waktu saya Pak pendidikan kan dari D3 dulu ngambil ahli Mm-mm. bahasa. Jadi AMD, saya waktu itu belum S1, ini share aja sama teman-teman ya, Ya. bahwa saya udah berkali-kali menghadapi namanya TOEIC, TOEFL gitu. Dan memang ada sertifikat. Jadi setiap waktu D3 itu saya ambil di BSI, itu mahasiswa semuanya setiap per semester ada tes TOEFL. Jadi standarnya dulu waktu itu masih 5.500 gitu TOEFL-nya. Jadi kalau misalnya rendah, itu dia akan balik lagi ke mata kuliah yang kurang.
Tapi ya alhamdulillahnya puji Tuhan semua lolos dan terakhir pas terakhir itu pas udah kita semester terakhir kan cuma 3 tahun ya Pak, D3 ya. Gitu semester terakhir itu pun juga sebelum kita ngambil ijazah ada namanya tes TOEFL juga. Itu naik jadi kalau nggak salah terakhir itu 700 berapa sekian gitu naik. 750 ya Bu ya. Iya, 750 Rata-rata. betul. Nah, itu setiap sertifikat itu nggak bisa dibawa sebenarnya karena itu adalah pertukaran dengan ijazah. Jadi ijazah itu nanti yang misalnya kayak saya mau ngambil kebetulan saya ngambil di Nusa Mandiri ngambil sastra Inggris dan itu yang mereka transfer yaitu beserta dengan TOEFL-nya saya dari semester 1, 2, 3 sampai akhir. Nah, waktu saya sudah lulus S1 itu juga sama setiap per semester harus ada TOEFL. Nah, TOEFL itu naik. Sebenarnya sih tujuannya adalah nge-push kita bagaimana bukan hanya untuk bisa hanya good in conversation, good in communication, good in writing, good untuk mendengar, tapi untuk semua pada saat ketika kita lulus, lu ready untuk dalam dunia kepekerjaan dan itu yang saya rasakan gitu. Jadi ketika saya lulus S1 terus saya udah gitu saya masuk ke sekolah Inter dan Inter itu juga waktu itu masih ada namanya TOEFL. Nah, TOEFL itu itu yang menyatakan kita qualified nggak as a teacher gitu loh maksudnya karena kan bahasa Inggris yang kita ajarkan kan nggak bisa sembarangan kalau bahasa Inggris kan cara kita baca meaningnya beda, cara kita ini meaningnya beda gitu. Jadi dan ketika itu setahun pertama saya alhamdulillah masuk dan itu tahun berikutnya tidak ada pakai TOEFL lagi tapi pakai TOEIC. TOEIC itu dari UK Pak. Jadi kalau misalnya dari zaman saya dulu pakai TOEFL itu masih pakai kurikulum Singapura. Singapura itu masih di bawah standar yang masih gampang. Kalau Bapak bisa pernah dengar namanya buku My Pulse itu memang sangat difficult tapi memang mendalam. Tapi kalau sekarang kebanyakan sekarang sudah ada namanya kurikulum Cambridge dan IB. Jadi setiap sekolah internasional school kenapa TOEFL jadi menurun? Karena itu harganya semakin karena sudah muncul dua ini yang benar-benar menguntungkan bagi anak murid. Jadi worth it, you pay more, you get more. Jadi TOEIC itu di atasnya dari TOEFL. Jadi yang kalau Bapak bilang 750 itu bisa harus di atas as a teacher tesnya TOEIC-nya harus di atas. Kalau masih di bawah itu harus diturunin lagi Pak levelnya ngajarnya. Misalnya mau naik ke kelas 4 itu TOEIC-nya harus di atas. Kalau misalnya dia nggak nyampe di atas, dia akan turun lagi ke level ngajar ke level grade 1, grade 2 dan grade 3. Makanya kenapa sekarang TOEFL kalau Bapak tahu di British Council itu kan course mereka lebih menyarankan pakai TOEIC daripada TOEFL. Karena apa? Karena kurikulum sekarang itu memakai IB. IB yaitu adalah di mana kalau di TOEFL itu hanya ada reading, writing, and listening. Tapi kalau di TOEIC itu ada yang namanya solve problem. Jadi hampir sama dengan gabungan dari Cambridge dan IB. IB itu tidak pakai kurikulum, tidak pakai buku, tapi ya itu yang saya bilang pakai presentation, portfolio, presentation. Jadi itu yang membuat how you teach the kids. Tapi ya itu makanya kita pakai standar TOEIC. Jadi ketika TOEIC-nya itu udah include dari kita listening, writing, reading, sama yang satu lagi adalah IB itu Pak. Jadi makanya itu lebih mahal gitu. Seperti Izin itu. menanggapi Pak mengenai Miss Mary. Miss Mary menyambung cerita tadi TOEIC ya? TOEIC ya. Ya, kalau misalnya izin Pak berbagi cerita kalau di sekolah kan saya saya bekerja di SMK di Bogor. Nah, kalau TOEIC itu udah jadi standar baku tes di kelas 12 Pak untuk SMK. Level SMK itu wajib TOEIC. Tetapi kalau SMA itu wajib TOEFL. Kalau di saya ya Pak, pemahaman saya. Jadi yang saya pahami kalau TOEIC itu lebih rendah Pak. Jadi ada 3 tes, sharing aja ya Bapak Ibu. Yang pertama itu yang paling rendah TOEIC, yang kedua TOEFL, dan yang paling tinggi IELTS gitu. Nah, sedangkan kalau TOEIC sendiri itu isinya hanya tes-tes seputar
pertanyaan conversation pekerjaan yang mana di SMK kan pasti outputnya mereka bekerja gitu. Jadi tes-tesnya tuh lebih ke iklan, advertisement, grammar-grammar, tapi yang purpose-nya itu untuk kerja gitu. Kalau misalnya TOEFL di SMA, kalau IELTS beda. Itu sih Pak yang di sekolah saya. Izin sharing. Izin Pak, menyambung dengan berdua tadi ya dari Bu Putri sama Bu Mary. Silahkan Pak Tuh. Kebetulan saya waktu masih ujian nasional dulu Pak ya, itu Ya. menjadi guru privat atau guru tambahan di SMA dan SMK. Memang kalau SMA itu menggunakan TOEFL, Test of English as Foreign Language, yang bahasanya itu bahasa ke bahasa-bahasa ilmiah, Pak. Walaupun di situ juga ada listening ya. Dulu kan juga ada listening juga gitu. Kemudian yang SMK itu menggunakan TOEIC, Test of English as International Communication. Jadi lebih fokus ke percakapan-percakapan pendek, Pak. Jadi itu yang saya alami. Memang tadi sependapat dengan Bu Putri kalau SMA-nya ke arah TOEFL untuk melanjutkan ke kuliah, walaupun itu bisa di dalam atau di luar negeri. Kalau di luar negeri dites lagi Pak biasanya. Ya. Grade-nya yang diambil berapa gitu. Kalau yang di TOEIC tadi lebih ke arah skillnya Pak, skill komunikasi. Jadi situasional pada percakapan berbagai situasi kita diminta untuk istilahnya itu menjawab apa yang tersirat di dalam percakapan itu. Lebih ke sananya Pak, lebih ke arah komunikasinya. Itu aja, makasih Pak. Oke, baik. Makasih Pak Tuhu, Bu Putri, Bu Mary. Jadi sekarang sudah mulai berkembang ya. Jadi tidak hanya TOEFL, IELTS, dan TOEIC ya ternyata ya. Ada tiga itu. Dan kalau di tataran apa namanya SMK yang saya tahu, Bu Putri itu SMK-nya di mana? SMK Bogor atau mana? Di SMK Plus Pelita Nusantara Cibinong, Pak. Cibinong. SMK Penus. Iya, betul, Cibinong Bogor. Cibinong. Negeri atau swasta itu Bu? Itu swasta, Pak. Di mana anak wajib TOEIC kelas 12 dan bayar. Oke, pernah ngirim lulusannya ke luar belum Bu? Untuk magang Belum, internasional? Pak. Belum ya? Sejauh ini, ya sepertinya belum ya, Pak. Oh, aduh, sayang sekali. Buka di apa namanya? Kalau di SMK itu pusat datanya apa namanya tuh? Lupa saya. Aduh, sudah setahun saya nggak di SMK jadi lupa. Biasanya itu ada tawaran untuk apa namanya kelas 12 untuk mendapatkan eh, kalau data-data umumnya namanya Dapodik, tapi kalau di SMK itu datanya itu ada di mana namanya pusat datanya itu? Karena Didikti tahun bukan, Pak? bukan PDDikti. Jadi semua bantuan peningkatan kompetensi atau revitalisasi itu di situ di pusat pusat datanya itu lupa saya karena sudah setahun nggak nangani itu ya. Karena saya ingat di Cibinong itu juga ada Bu SMK Negeri 1 Cibinong ya kalau tidak salah. SMK Negeri 1 Cibinong itu ada Bu Rahma Donawati, mahasiswa juga S2 program Magister Bahasa Inggris yang menangani kolaborasi antara SMK dengan Kementerian Pendidikan gitu ya. Dan itu seringkali kita suplai anggaran ke sana untuk peningkatan kompetensi berbahasa gitu ya. Bahkan yang agak unik lagi kemarin itu dari SMK juga karena permintaan dari Kedutaan Besar di Jepang ada guru-guru bahasa Jepang yang akhirnya ikut kegiatan magang di Jepang. Salah satunya juga mahasiswa dari Unindra berangkat juga itu ke Jepang gitu ya. Nah, saya tidak mendalami pada waktu itu. Kenapa kemudian setiap satu siswa itu diberikan subsidi sebesar 15 juta rupiah gitu ya. Untuk kemudian mendalami budaya dan mendalami bahasa di negara yang akan dituju oleh siswa ataupun guru yang akan mengikuti magang internasional itu gitu ya. Tetapi yang saya tahu adalah eh, saringan pertamanya Bu Mary memang harus menggunakan TOEFL dulu dan kemudian baru ditingkatkan menjadi
TOEIC Tweak. tadi ya. Gitu. Ada dua memang tes standar yang memang harus diikuti oleh mereka gitu. Dan apa namanya tahun 2025 itu yang dikirim banyak sekali Bu Putri dan kawan-kawan semuanya gitu. Nah, dan ini sebetulnya menjadi kesempatan buat Bapak dan Ibu semuanya untuk kemudian mendalami tiga jenis tes standar ini secara baku. Apalagi kemudian Bapak Ibu semuanya bikin benderanya dengan menggunakan nama namanya lembaga kursus dan pelatihan gitu ya. Nah, itu nanti akan match gitu ya. Match bahwa keterampilan ini, keterampilan berbahasa ini sangat dibutuhkan sekali untuk mereka bisa menjelajah eh, ke luar negeri gitu ya. Karena itu sudah disyaratkan di dalam Juknis biasanya kita tuliskan standarisasi tes bahasa Inggrisnya bisa menggunakan dua gitu ya, antara TOEFL sama TOEIC tadi itu. Sedangkan kalau IELTS itu eh, masih sangat jarang dan yang saya dengar kalau International English Language Testing System itu hanya dipakai oleh perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang memang didorong untuk menjadi WCU, World Class University gitu. Jadi memang standar tes ini beraneka ragam. Ada tiga tadi itu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Dan ini yang mesti kemudian juga diupayakan dikenalkan ya kepada siswa dan siswi kita. Kalau memang kita mengajarnya adalah di level sekolah menengah ya, atas sederajat gitu ya. Baik SMA ataupun SMK. Jadi itu ada yang dikatakan sebagai standar tes gitu ya. Selain dari tes bahasa itu juga ada lagi sebetulnya kan. Kalau untuk masuk ke wilayah perguruan tinggi negeri yang ada di luar negeri ya. Kalau di Unindra itu dosen Anda semuanya, apakah Anda juga diajar oleh Bu Hana Sundari? Kalau Bu Hana itu Australia, ya, yang udah pernah ke sana. Kemudian satu lagi Bu Feni Maidasari, ya. Kalau Bu Feni ini luar biasa ya, sudah pernah ke Amerika dan juga kemudian mengajarnya tidak hanya bahasa Inggris tapi juga bahasa Jepang atau bahasa Cina gitu. Nah, memang dia Mandarin. pandai dalam hal bahasa di situ gitu ya. Dan sekarang tidak hanya ngajar di Unindra, saya dengar itu beliau jadi kepala lembaga bahasa juga di UI, juga di Universitas Pancasila, ada tiga tempat di situ. Nah, itu ketika kita masuk ke level S3, waktu itu juga melalui saringan yang sudah disiapkan oleh UNJ, waktu itu tesnya masih tes TOEFL, Bu Mary. Kalau di UNJ itu Iya. untuk masuk program doktoral, waktu itu standarnya masih 550 gitu ya. Tes TOEFL yang harus kita ikuti gitu. Tapi yang terakhir yang saya dengar itu di kampus yang lain karena kalau UNJ ini belum belum menuju menjadi World Class University. Tapi kalau UNS, kemudian ITB, kemudian UI, ini sudah menuju pada tes yang tadi Bu Mary sampaikan, ada tes TOEIC-nya ya, gitu ya. Iya. Iya. Itu yang dikatakan sebagai tes standar. Oke. Nah, kalau kemudian untuk mendorong kemudian kita apa namanya mendiagnostik ya, kemudian mengetahui potensi yang dimiliki oleh siswa dan siswi kita yang sedang berkembang, kita dampingi mereka. Tentu inilah yang dibutuhkan namanya adalah tes alternatif ya atau alternatif assessment. Ragamnya bermacam-macam gitu kan. Gitu ya. Ada yang apa namanya bisa menggunakan observasi, bisa menggunakan project, bisa dengan penugasan gitu ya. Bisa dengan performance assessment, bisa dengan eksperimen atau demonstration, bisa menggunakan self assessment ataupun ada juga namanya storytelling gitu ya. Nah, tes-tes alternatif ini memang sejalan dengan kurikulum kita, kurikulum Merdeka, ya. Namanya juga kurikulum Merdeka, gitu ya. Tapi karena sejak kurikulum Merdeka diberlakukan dan kita tidak memiliki standar tes baku tingkat nasional seperti ujian nasional itu,
Maka kasihan kepada siswa dan siswi kita yang memang lulusan dari sekolah negeri yang akan melanjutkan ke luar negeri. Sekolah SMA negeri yang mau melanjutkan ke luar negeri. Itu mereka kesulitan karena tidak ada standar tes yang diikuti oleh mereka. Oleh karena itu biasanya mereka harus numpang dulu, entah itu di Singapura, entah itu numpang dulu di Australia, atau numpang dulu di negara lain untuk kemudian belajar budaya dan belajar bahasanya. Mereka mengambil kecakapan bahasa itu di negara sana, gitu ya. Dan tidak ada unsur dari tes standar di dalam negeri kita yang bisa dijadikan sebagai bagian dari RPL atau namanya rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kalau dulu namanya ujian nasional, kalau Pak Tuhu masih Eptanas atau UN, Pak? Kalau UN saya ya, Pak ketika ya? sekolah Eptanas, Pak. Ketika saya ngajar sudah UN, Pak. 2003 juga Ah, masih UN. ya. Nah, itu masih dikatakan sebagai standar tes secara nasional. Dan itu diterima, itu di luar negeri. Karena memang berlaku secara nasional. Bagaimana bisa kemudian ujian nasional itu kita katakan sebagai standar standar tes gitu ya? Karena memang di dalam kementerian itu ada eselon 2 khusus yang menangani masalah measurement ya, pengukuran dan asesmen gitu ya. Nah, ketika mereka kemudian menyusun ujian nasional, maka seperangkat instrumen yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan kompetensi siswa itu sudah mengalami suatu proses yang panjang, proses pembakuan dan proses kalibrasi instrumen. Nah, biasanya universitas-universitas di luar negeri sana, ketika kita sedang melaksanakan tes ujian nasional ataupun melaksanakan tes EPTANAS, kita undang, biasanya seperti itu. Diundang untuk kemudian meninjau dan melihat bagaimana pelaksanaan tes tersebut, juga kemudian menyampaikan serta mensosialisasikan bentuk tes yang digunakan standarisasi yang ada di Indonesia. Sehingga biasanya kalau siswa dan siswi sudah kelas 12 yang akan melanjutkan ke luar negeri, itu biasanya sudah tinggal di RPL kan saja gitu ya. Tidak kemudian bermukim dulu beberapa bulan, 2 bulan ataupun 3 bulan, barulah kemudian belajar budaya dan mengikuti tes bahasanya baru diterima oleh mereka gitu. Kalau dulu langsung seperti itu. Nah, itu yang dikatakan sebagai eh, standar tes yang memang dibentuk oleh kita sendiri, juga kemudian alternatif assessment yang itu digunakan oleh guru sebagai alternatif untuk mendiagnostik ataupun mendampingi peserta didik kita dalam memiliki kompetensi belajar bahasa dengan lebih mendalam. Gitu ya, garis besarnya seperti itu. Nah, karena memang di dalam tes standar ini eh, banyak sekali yang protes ternyata ya. Bahkan TKA saja kan masih juga diprotes gitu ya. Bahwa TKA tidak mencerminkan apa yang terjadi pada wilayah dan ekosistem pendidikan yang ada di lingkungannya masing-masing gitu ya. Karena kita agak sulit membuat satu generalisasi pendidikan yang setara gitu ya antara Jawa dan luar Jawa, katakanlah seperti itu. Bahkan di Jawa sendiri saja antara Jabodetabek itu kemudian agak timpang juga dengan kawan-kawan yang ada di daerah Banten ya, yang ada di daerah Lebak gitu ya, daerah Sukabumi itu saja sudah mulai protes ya dengan adanya TKA kemarin itu. Jadi ini yang eh, masih apa namanya ya, sungguh membuat bagi kita itu menggelisahkan, ya, menggelisahkan. Karena hampir 2 tahun ini, ya, pendidikan kita tidak beranjak sama sekali, tidak ada yang baru. Tapi karena tidak ada yang baru ini, Bapak Ibu semuanya kayaknya tenang-tenang aja ya. Karena kalau ada yang baru biasanya mulai rame itu protes, gitu ya. Tapi karena tidak ada yang baru, ya, dan tidak ada sesuatu yang sifatnya adaptabel dengan perkembangan industrialisasi, tidak ada yang kemudian kita dekatkan kurikulum kita dengan digitalisasi,
kemudian maraknya AI, dan kemudian pergerakan industrialisasi yang sudah mulai masuk kepada era society 5.0 gitu ya. Seolah-olah pendidikan kita jalan di tempat gitu ya, jalan di tempat. Jadi Betul. tidak ada sesuatu yang apa ya, mercusuar yang saat ini ada di bawah menteri yang sekarang gitu ya. Itu ya, bagi saya cukup menggelisahkan gitu ya. Karena dana untuk pendidikan itu sekian triliun, tetapi kemudian tidak memiliki efek yang cukup progresif untuk kemudian kita membawa ranah pendidikan kita mengarungi tantangan zaman. Ya. Contohnya Bapak Ibu sekalian, AI sudah demikian luar biasanya. Kemudian juga di jalanan kita juga lihat banyak mobil-mobil listrik yang sudah mulai on the road gitu ya di jalanan. Iya. Tetapi kemudian kurikulum yang terkait dengan green job, ya, kurikulum yang terkait dengan blue gitu ya, ekonomi biru dan ekonomi hijau ini nggak jalan gitu ya. Dan kemudian guru memang nyaman karena apa? Nggak ada perubahan kurikulum. Itu yang diharapkan. Tetapi lulusan kita akhirnya tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan itu gitu. Dan bahasa Inggris juga kemudian kan sudah diminta ya untuk bersiap-siap di tahun ajaran depan itu bahwa di level sekolah dasar bahasa Inggris sudah mulai dikenalkan. Jadi kebutuhan kita terhadap guru-guru sekolah dasar juga ini sedang disiapkan, kurikulumnya juga sedang dirancang untuk bahasa Inggris kira-kira di sekolah dasar bagaimana, level SMA, SMP bagaimana, dan level SMA bagaimana gitu. Ini menurut saya sesuatu yang sangat menggelisahkan. Kalau bagi saya sih, ya, bagi saya. Tapi ternyata bagi guru-guru yang tidak cukup menggelisahkan karena cukup nyaman gitu ya. Kalau saya menggelisahkan karena ke depan ini lulusan kita makin banyak, tapi kemudian lapangan pekerjaan sudah demikian ada di depan mata, tetapi kita tidak mempersiapkan skill set yang mumpuni, ya, kemampuan bahasa yang mumpuni, dan kemudian keterampilan soft skill yang mumpuni untuk menghadapi tantangan zaman itu. Yang terbaru kan apa namanya tunjangan profesi guru yang akan dinaikkan menjadi 2 juta gitu ya. Padahal kalau 2 juta itu kita boleh tanya sama Pak Tuhu, Pak Arif ya, ya senior kita nih, kepala sekolah. Kalau guru itu golongan pertama masuk S1 itu golongannya 3B atau 3A ya. Nah, itu gajinya berapa tuh gaji pokoknya gitu ya. Apakah memang tunjangan profesi 2 juta itu sudah equal, sudah sama dengan apa namanya golongan guru pertama gitu. Tapi ternyata yang rame adalah eh, gaji itu masih jauh gitu ya dari apa yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu sekalian di luar sana. Gimana Bu Floren? Silahkan. Iya, saya sependapat sih Pak sama Bapak. Kebetulan kembaran saya juga seseorang PNS di sekolah negeri. Mama saya juga kepala sekolah PNS di luar negeri, di sekolah negeri. Mungkin di keluarga cuma saya yang di internasional. Kenapa saya pilih internasional? Kenapa saya pilih juga sastra? Saya melihat dari dulu zaman saya bandingin zaman saya dulu sama sekarang itu, guru itu sudah sangat nyaman dengan kondisi seperti ini. Ditambah yang saya tanya juga ke kembaran saya juga bilang bahasa Inggris itu tidak menjadi kebutuhan utama kayak dulu. Dulu saya masih ingat banget Eptanas itu nomor 1 adalah matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Itu setengah mati belajarnya gitu. Kalau Eptanas kalau udah namanya jelek berarti kita nggak bisa masuk ke sekolah negeri. Itu kalau sekarang kayak saya melihat bahwa anak-anak itu santai sekali karena tidak ada yang namanya
patokan. Jadi makanya saya mau tanya nih Pak, sebenarnya di Indonesia ini, kalau saya bandingin dari Indonesia sama Singapura, yang negaranya kecil, mereka punya satu tombak atau tongkat yang maksudnya bertujuan pusat dengan satu pendidikan, jadi satu arah gitu. Jadi kayak misalnya di saya punya saudara di Singapura, itu anaknya SD kelas 6 SD itu sudah sebelum lulus mereka itu sudah ada namanya tes TOEFL. Kalau yang saya tahu tes TOEFL itu ada stage-nya. Jadi untuk primary itu ada stage-nya. Untuk level SMP ada stage-nya, untuk SMA ada stage-nya. Saya cuma berpikir gini, kenapa negara mereka yang kecil, popularitas mereka yang lebih kecil, tapi mereka ready dengan era globalisasi dalam persaingan pekerjaan apapun itu. Jadi mereka bisa keluar, bisa ke sana, atau misalnya kemanapun, mereka gampang dengan cara sebar CV, tapi mereka langsung diterima. Dan itu yang saya lihat kesiapan dari dari SDM. Tapi kalau di Indonesia kita ini berpatokannya dengan apa gitu. Kalau misalnya yang baru sekarang mau dibenahi bahasa Inggris dijadikan bahasa Inggris utama, apakah dari kelas 6 ini apakah tidak ada yang namanya menurut aku lebih baik di grade kelas 6 ini ada tes TOEFL tapi kita menyesuaikan dengan tes TOEFL yang primary stage-nya. Terus kedua yang Bapak bilang saya setuju semua orang luar itu buka lowongan pekerjaan di Indonesia, mau pabrik, mau apapun, karena mereka tahu SDM kita itu sangat rendah. Terus gajinya itu sangat rendah, tapi SDM kita nggak ready. Nggak ready-nya apa? Banyak yang gagal dari tes bahasa Inggris gitu loh. Bukan hanya di sekolah. Kalau saya bilang kalau di sekolah itu kayak saya di sekolah itu setiap tahun ajaran baru pasti kita sebagai guru dites yang namanya tes TOEIC sama IELTS. Misalnya ada IELTS. IELTS itu biasanya yang junior high school sama senior high school. Nah, itu aja kita udah mati-matian Pak khusus guru. Beda dengan anak yang namanya TOEIC yang dengan anak dengan guru itu beda sekali. Nah, itu aja kita juga udah mati-matian gitu loh Pak. Tapi itu yang benar kata Bapak, banyak sekali lowongan pekerjaan tapi kita kalah di SDM. Kalahnya apa? Kalah dengan kualitas. Itu yang makanya saya mikir bahwa saya selalu membandingkan dengan anak yang maksudnya saya tidak membandingkan dengan keuangan ya, tidak, tapi maksudnya TOEIC TOEFL ini kan kita kan maksudnya negara ini kan punya anggaran khusus untuk pendidikan. Kenapa enggak dari dini, usia dini kelas 6 itu dipakai untuk pakai TOEFL dengan stage yang mungkin lebih rendah. Jadi mereka tidak kaget pada saat menghadapi TOEFL ya maksudnya bukan TOEIC ya, TOEFL yang mereka hadapi pada saat SMP gitu. Jadi saya ngerasa saya ngebandingin sama saya punya saudara yang di Singapura, oh iya ya dari SD itu dia sudah tes TOEFL walaupun bahasa Inggris mereka Singlish kan. Jadi tapi TOEFL itu kan TOEFL itu membuat mereka lebih ready bagaimana menggunakan proper grammar yang baik atau pada saat bekerja gitu. Jadi semakin dia makin SMP, SD, SMP, SMA, mereka makin ready. Jadi saya setuju banget sama Bapak, kita banyak banget lowongan pekerjaan, tapi SDM kita rendah karena kita nggak ready dalam menghadapi era globalisasi persaingan dengan orang-orang luar. Contohnya kayak kalau saya bilang kita negara kaya, India itu negara miskin, tapi kenapa mereka lebih ready dan bisa diterima di Indonesia? Karena SDM mereka lebih bagus gitu dan lebih ready. Bahasa Inggris dan walaupun IT juga mereka juga lebih oke daripada kita. Itu sih Pak menurut aku. Makanya saya mau tanya ke Bapak nih, pemerintah itu sebenarnya yang Pak Muti sekarang itu oke lah kurikulum 12, tapi pusatnya itu kemana gitu loh. Karena banyak banget jadinya kayak yang simpang siur, ini bahasa Inggris dihilangin, nanti tahun depan diadain lagi, tahun depan nanti jadi eskul atau apapun. Jadi kayaknya di negeri ini aku cuma kasihan aja maksudnya anak mungkin dengan biaya gratis tapi pendidikannya nggak semua yang mereka dapat ilmunya. Jadi kayak sekedar mereka hanya ngantar anak udah sekolah tapi mereka nggak ready dengan kesiapan skill mereka. Begitu sih Pak. Oke, makasih Bu Mary. Monggo Pak Tuhu Izin Pak, ini dengan berkaitan berpendapat. dengan pengalaman yang baru saja saya alami, itu terkait dengan kunjungan saya di sekolah ACG Pak. Itu adalah salah satu sekolah SPK. SPK itu sekolah perjanjian kerjasama Pak, di mana OSPK. SPK Pak, di mana pelajarannya itu adalah 3 yang wajib diajarkan menurut
kurikulum nasional, yaitu mata pelajaran agama, PKN, dan pelajaran agama, PKN, dan bahasa Indonesia, Pak. Itu yang wajib dimasukkan ke dalam SPK-nya itu. Kemudian, selain kurikulum tadi, itu bebas, Pak. Untuk yang ACG ini, satu adalah menggunakan IB. Tingkatannya bukan kelas, tapi tahun, Pak. Dari tahun 1 sampai tahun ke-13. Kenapa sekolah-sekolah luar yang SPK ini banyak yang keterima di sekolah atau universitas ternama karena mereka kerjasama. Kemudian bahasa dari tahun pertama sampai terakhir itu adalah bahasa Inggris full, Pak. Jadi siswa yang mempunyai kesulitan berbahasa Inggris wajib untuk ditambahkan secara sendiri, artinya dengan biaya sendiri di luar itu gitu loh. Intinya anak yang masuk ke sekolah-sekolah seperti itu harus bisa berbahasa Inggris karena penyampaiannya semua dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, pengajarnya adalah orang-orang luar negeri, Pak. Native, Pak. Itu pengajar pertama. Kalau asistennya itu adalah orang-orang dari orang kita. Jadi orang kita itu ditempatkan hanya sebagai asistennya saja gitu. Kemudian di tahun pertama sampai 6 itu menggunakan namanya IB, International Bachelorette, Pak, untuk kurikulumnya. Kemudian tingkat menengahnya menggunakan Cambridge. Kemudian mereka itu di tahun 12 dan 13 mereka itu ada namanya IB ini di Diploma Program IBDP namanya, Pak, itu, Pak. Jadi keluar dari sekolah itu sudah siap untuk langsung ke luar negeri tanpa harus mengalami nitip dulu seperti yang Bapak katakan tadi gitu. Yang ingin saya kemukakan di sini adalah pendidikan di kita dengan pendidikan yang SPK atau yang sekolah internasional itu berbeda, Pak. Berbeda dalam satu, bahasa penyampaiannya, dua, biayanya. ACG itu dalam setahun 200 juta, Pak. 200 juta Wah, satu tahun. lumayan Betul, 200 Iya, juta Pak, benar. mahal. ACG. Mahal. jadi kita nggak bisa dibandingkan pembelajaran di sekolah konvensional dengan sekolah sekolah internasional, nggak bisa, Pak, karena dari situ. Kemudian yang berikutnya Hmm. adalah fasilitas. Fasilitas luar biasa, ya, dari kebersihannya, dari fasilitas apa namanya itu, olahraganya, ada kolam renangnya dan sebagainya gitu. Jauh, Pak, ininya, Pak, kalau diharapkan. Jadi orang-orang yang bisa melanjutkan ke luar negeri itu satu mungkin dari latar belakang keluarganya paham alurnya, kemudian berkecukupan dalam untuk memenuhi pendidikannya, dan juga memang punya apa, semangat, Pak, dan berjuang untuk mendapatkan beasiswa gitu, Pak. Ya, Itu hanya orang-orang tertentu saja gitu. Ini hanya sharing saja, Pak. Jadi kita kalau ya. membandingkan ya bandingkan yang sama. Kalau dibandingkan sekolah konvensional publik dengan sekolah-sekolah luar seperti SPK ini tidak bisa. Jauh sekali, Pak. Itu aja, makasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih tambahan informasinya Pak Tuhu, Bu Floren, Bu Mary ya. Jadi memang di kita itu eh, sangat beraneka ragam ya, satuan pendidikannya gitu ya. Dan memang itu akan sejalan dengan outputnya gitu ya. Kalau kemudian sekolah yang memang sudah menempatkan diri, dia memiliki standar yang mau dituju ke luar negeri, ada juga kemudian sekolah-sekolah kerjasama dengan entitas atau kerjasama dengan negara-negara tertentu, biasanya seperti itu, maka tadi itu programnya tentu adopsi di luar negeri gitu ya. Dan kemudian kurikulum di kita itu hanya sedikit saja, lebih kepada karakter aja, pembentukan karakter gitu ya. Tapi kalau kemudian kompetensinya, tuntutan capaian pembelajarannya, baik dari sisi bahasanya, dari sisi logika berhitungnya dan seterusnya, itu memang mereka sudah punya standar masing-masing gitu ya. Itu yang memang jejaknya udah kelihatan gitu ya. Roadmap pendidikannya sudah jelas gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadikan kita itu apa ya? eh, ya karena sangat beraneka ragam itu ya Pak. Jadinya semua itu bingung gitu, mulai dari mana gitu ya. Mulai dari mana nih?
Kalau kemudian kita dulu punya proyek SMA, ya apa nih, SMA internasional gitu kan, Nah, oke. ternyata kan I- eh, banyak bolongnya gitu ya, banyak bolongnya gitu ya. Dan kemudian standarisasi kualitasnya juga tidak bisa menyamai dengan SPK, tidak bisa menyamai dengan international school yang memang sudah dibentuk dengan standar di luar negeri seperti itu gitu ya. Akhirnya lah kemudian atas dasar kesetaraan, atas dasar nasionalisme, program-program yang sangat different itu yang sebetulnya bagus ya. Nah, yang terbaru itu di Jawa Barat ini ada namanya SMK Maung ya, kalau nggak salah itu. Nah, ini yang kita pengen lihat nih sebetulnya apa yang mau dikerjakan di situ. Tetapi eh, saya tertarik juga karena ada salah satu rekan saya, eh, apa namanya, dosen di IPB ya, dan kemudian juga suaminya itu konsultannya Mas AHY gitu, orang dekatnya Pak SBY. Itu kemudian anaknya berjuang masuk sekolah Maung. Itu yang saya agak kaget gitu. Saya belum sempat nanya itu. Kenapa kok sampai ngebet banget pengen anaknya dimasukkan di sekolah Maung SMA Negeri 1 Bogor kalau nggak salah itu. Bogor gitu ya. Ya, saya pengen lihat tuh bagaimana roadmap-nya gitu ya, roadmap pendidikannya. Terutama adalah bagaimana pendidikan bahasa Inggris itu kemudian diinsertkan di sana. Levelnya sampai dengan level apa gitu ya. Standar tesnya nanti akan menggunakan standar tes yang bagaimana, kompetensi-kompetensi apa yang akan kemudian mereka capai, dan itu yang kemudian nanti kita akan melihat sebagai bagian dari sebuah pilot project gitu ya. Meskipun memang tantangan kalau kita mau hilirkan secara nasional, kita selalu ingat Bapak dan Ibu sekalian bahwa satuan pendidikan itu semua adalah miliknya dari sudah miliknya daerah ya. Jadi sekolah SMA, SMK, SLB itu adalah merupakan kewenangan dari pembinaan dan kewenangannya dari provinsi gitu ya. Kalau kemudian SMP, SD dan PAUD itu adalah sudah memiliki kewenangannya ya, dari pemerintah kabupaten dan kota. Oleh karena itu, memang kita tidak bisa memaksakan bahwa kualitas itu betul-betul merata gitu ya. Tapi paling tidak, Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar sekarang hari ini di Unindra, wawasan itu mulai eh, betul-betul disingkap gitu ya, betul-betul harus dibuka gitu loh. Bahwa namanya perubahan-perubahan itu demikian cepatnya dan kita tidak boleh lagi kemudian dengan menggunakan istilah ganti menteri, ganti kurikulum membosankan gitu ya. Kita harus berubah ya. Kalau kita nggak mau berubah, nggak mungkin dong gaji hari ini akan sama dengan gaji kita 3 tahun yang akan datang. Maka kita akan tenggelam kalau masih menggunakan paradigma yang lama. Jadi saya yakin bahwa kalau kemudian kita masih mau meningkatkan kompetensi kita dan kita mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita juga akan bisa mengejar ketertinggalan dan bisa mencapai apa yang sudah dicapai oleh orang-orang di atas kita, level-level yang ada di atas kita. Saya kira itu ya. Terima kasih ya sarannya, masukannya. Pembahasan kita menarik sekali hari ini bicara tentang standar tes dan alternatif assessment dari Bu Floren Mary dan Bu Rahayu Erlina. Saya kira cukup. Terima kasih responnya dari Pak Tuhu, Bu Esther yang sudah tanya, Bu Twini juga sudah tanya tadi, Bu Atifatur juga sudah tanya, dan Bu Sahro juga sudah bertanya. Saya kira cukup, mungkin kita tutup, bisa ketemu minggu depan insya Allah. Salam sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dr. wabarakatuh. Imam. Terima kasih, Pak Mari Dokter. semua.